Riwayat berikut diceritakan langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ini jadi ada pembelokan sejarah NU di bin Yahya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita bongkar-bongkar meluruskan sejarah leluhur kita. Kali ini khusus tentang pembelokan pendirian NU. Ini ada di Catman online ya, silahkan buka sendiri. Dengan judul Kakek Habib Lutfi bin Yahya, salah satu ulama di balik lahirnya NU. Wow. Ini artikel baru saja September tanggal 15 2023. Catman adalah Banom, jadi ingat kata-kata Rois Am, jangan buka lapak sendiri, nggak sopan. Rois Amnya adalah ulama, bukan Habib. Ini poin-poinnya aja untuk menyingkat waktu, nanti bisa dibaca sendiri di Catman online. Dalam perjalanannya, NU memiliki banyak historis, terutama tokoh-tokoh pendirinya seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Sam'un, Kiai Haji Sam'un, dan kiai-kiai pendiri NU lainnya. Yang kami soroti dua. Pertama, nama Kiai Haji Idham Khalid. Beliau itu ulama besar NU, tapi bukan salah satu pendiri. Beliau menjabat sebagai ketua Tanfidiyah, mungkin yang paling lama di antara tokoh-tokoh yang lain. Diangkat setelah NU menjadi partai politik pada zaman Orla. Karena beliau kayak yang masih relatif muda dan belum begitu sibuk, maka beliau yang ditunjuk untuk memimpin Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus yang sedikit menguasai tentang perpolitikan dan memiliki waktu. Yang kedua, tentang Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau juga tokoh besar NU, tetapi bukan pendiri. Pada zaman pendirian NU, ibaratnya tim asistensi lah. Beliau yang diutus mondar-mandir dari Madura ke Jombang, menyampaikan pesan Hadratus Syekh Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ini salah satu saksi hidup yang sering memberikan statement dan ceramah-ceramahnya menceritakan awal-awal proses pendirian NU. Ini udah mulai pengkaburan sejarah ya. Di pada alinea yang ke bawahnya lagi, kami baca poin-poinnya saja untuk menyingkat durasi. Dan di antara dari sekian banyak tokoh yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni salah satunya ialah Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, kakek Habib Lutfi. Ini jelas tidak benar karena tidak ada catatan sejarah
keterlibatan kakeknya Habib Lutfi dalam bendera NU, apalagi situasi pada saat penjajahan para imigran Yaman itu menjadi antek-antek Belanda. Ada yang menjadi mufti Batavia, ada yang menjadi kapiten-kapiten yang membackup terhadap pasukan penjajah Belanda kafir. Jadi nggak mungkin lah ulama-ulama pribumi pada waktu itu berkoneksitas dengan para Habib klan Ba'alawi dari Yaman. Bawahnya lagi, ya, ini sumbernya ini. Seperti yang dirilis dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Bangkit Media 2 tahun yang lalu yang berjudul Sosok Wali Kuci. Mungkin maksudnya sosok wali kunci apa nggak tahu ini, atau ada istilah sendiri wali kuci. Berdirinya NU. Riwayat berikut diceritakan langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ini jadi ada pembelokan sejarah NU di bin Yahya kan. Hal yang janggal lagi di alinea yang hampir terakhir, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta balagh penyampaian ilmu kepada Habib Hasyim. Sekali lagi, Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah berguru ke seorang Habib. Habib, saya ikut ngaji bab hadis di sini sebab panjenengan punya sanad-sanad yang luar biasa. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiap Kamis Wage pasti di Pekalongan bersama Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu bernama Doro Jatun, mengaji bersama. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu bukan seorang bodoh, beliau orang yang alim dan ahli thoriqoh. Nah, ini lucu lagi ya, katanya ngajinya hadis tapi kok diselewengkan ke ngaji thoriqoh. Setelah dari Pekalongan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuju ke Bangkalan, Madura untuk bertemu Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Namun baru saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiba di halaman depan rumah Kiai Khalil, sudah mencegatnya seraya dawuh, keputusanku sama seperti Habib Hasyim. Ini juga nggak benar ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Bangkalan itu untuk berguru, untuk ngaji ke Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan, bahwa perintah mendirikan jamiah setelah beliau mukim di Tebuireng, dan pesan itu disampaikan melalui murid beliau juga yang bernama Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Jadi pembelokan sejarah yang seperti ini sangat tidak benar. Sekali lagi, bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki guru seorang Habib. Ini bisa dilihat di Irsyadus Sari. Apalagi dalam persoalan ilmu hadis, dengan tegas beliau ada di halaman-halaman awal ini, 2 halaman, menceritakan kepada siapa beliau berguru tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qadit tasalat ilaina riwayatu Sahihil Bukhari sima'an min awalihi ila akhirih min syaikhina al-allamah Muhammad Mahfud bin Abdullah al-Jawi tsummal Makki. Jadi di Mekah beliau belajar kepada Syekh Mahfud, bukan di Pekalongan belajarnya. Kan nggak mungkin cuma selapanan terus simaan gitu ya. Min awalihi ila akhirihi, butuh berapa tahun kalau cuma setiap selapanan. Nah, ini kitab Sahih Muslim juga, qad it tasalat ilaina riwayatu Sahih Muslim sima'an li ba'di wa ijazatan li baqihi an Syekhina al-Allamah Muhammad Mahfud bin Abdullah
an Syekh As-Sayyid Abi Bakar bisanadihi ila Syekh Isa Al-Barawi an Syekh Ahmad an Abdul Fattah Al-Malawi an Syekh Hasan Al-Qudi. Ini ila akhirih. Ya, bisa dibaca sendiri. Sekali lagi, tidak ada Mbah Hasyim berguru ke seorang Habib, apalagi pada saat itu Habib klan Ba'alawi didatangkan oleh penjajah Belanda untuk mengimbangi perlawanan pribumi pasca peperangan Pangeran Diponegoro. Gerilyanya dilanjutkan oleh para kiai-kiai di santero Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.